Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Septirinjani, NIM A7101800003, Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi riset operasi. Oke, yang pertama, apa itu riset operasi? Riset operasi adalah suatu implementasi metode ilmiah di dalam suatu masalah yang lengkap dan sebagai suatu penyusun sistem manajemen yang besar, baik itu menumpuk pada manusia, mesin, bahan, dan uang dalam industri, bisnis, pemerintah, dan pertahanan. Selanjutnya yaitu pengertian riset operasi menurut para ahli. Menurut Morse dan Kimball, Menurut pendapat Morse dan Kimball, riset operasi sebagai metode ilmiah scientific method yang memungkinkan para manajemen mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Selanjutnya, definisi ini kurang tegas karena tidak tercermin perbedaan antara riset operasi dengan disiplin ilmu yang lain. Selanjutnya yaitu faktor pengembangan riset operasi. Untuk faktor pengembangan riset operasi yaitu terdapat dua faktor sebagai kemajuan mendasar yang dibuat di awal dalam pengembangan teknik yang terdapat terhadap riset operasi itu sendiri, dan yang kedua yaitu perkembangan teknologi komputer. Tahapan riset operasi yaitu yang awal ada identifikasi masalah, di mana penentuan dan perumusan tujuan yang jelas dari persoalan dalam sistem model yang dihadapi. Identifikasi perubahan yang dipakai sebagai kriteria untuk mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu penyusunan model. Pemilihan model yang cocok dan sesuai dengan permasalahannya. Selanjutnya yaitu analisa model. Ada beberapa analisa model di dalam riset operasi. Yang pertama yaitu melakukan analisis terhadap model yang telah disusun dan dipilih. Yang kedua melakukan analisis terhadap model yang telah disusun dan dipilih, memilih hasil analisis yang terbaik, melakukan uji kepekaan, dan analisis pengoptimalan terhadap hasil-hasil model, analisis model, dan pengesahan model. Yang terakhir yaitu analisa pengesahan. Kemudian yaitu manfaat riset operasi. Yang pertama yaitu berusaha menetapkan arah tindakan terbaik optimum dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatasan sumber daya terbatas. Kemudian memberikan kemudahan dalam pengambilan keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri, bisnis, maupun manajemen. Yang ketiga, alat untuk mengambil keputusan dari berbagai sumber daya yang tersedia. Dan yang terakhir, yaitu memberikan pengembangan dari beberapa sektor seperti teknik dan ilmu perhitungan, ilmu politik, matematik, ekonomi, teori probabilitas, dan statistik. Penyelesaian SPLDV. Dengan metode grafik untuk menyelesaikan SPLDV dapat dilakukan menggunakan 3 metode, yaitu metode eliminasi, metode substitusi, dan metode grafik. Penyelesaian SPLDV dengan metode grafik yaitu di mana grafik dari persamaan linear dua variabel AX plus BY sama dengan C adalah garis lurus. Penyelesaiannya yaitu AX plus BY sama dengan C, PX plus QY sama dengan R adalah titik potong antara garis AX plus BY sama dengan C dan garis BX plus QY sama dengan R. Langkah-langkah untuk menentukan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode grafik adalah: yang pertama, tentukan titik potong garis dengan sumbu X dan syarat Y yaitu 0. Yang kedua, tentukan titik potong garis dengan sumbu Y, syarat X sama dengan 0. Langkah 1 dan 2 dapat disederhanakan dalam bentuk tabel, yaitu gambar garis dari persamaan. 4. Tentukan titik potong kedua garis titik potong tersebut adalah penyelesaian SPLDV. Dan yang saya tampilkan ini merupakan contoh kasusnya, yaitu menentukan himpunan SPLDV 3X plus Y sama dengan 15, X plus Y sama dengan 7. Yaitu jawabannya 3X plus Y sama dengan 15, titik potong dengan sumbu X syarat Y sama dengan 0, 3X plus 0 sama dengan 15, X sama dengan 5, titik potongnya kita temukan yaitu angka 5 dan angka 0. Yang kedua, titik potong dengan sumbu Y syarat X sama dengan 0, 3 dikalikan 0, plus Y sama dengan 15, Y sama dengan 15, dan kemudian kita menemukan titik potongnya yaitu 0 dan 15.
Kemudian yaitu dalam bentuk tabel, di mana X plus Y sama dengan 7, titik potong dengan sumbu X, syarat Y sama dengan 0, X plus 0 sama dengan 7, X sama dengan 7, kemudian ditemukan titik potong 7 dan 0, titik potong dengan sumbu Y, syarat X 0, 0 plus Y sama dengan 7, Y sama dengan 7, kemudian kita temukan titik potongnya yaitu angka 0 dan angka 7. Oke, setelah itu kita langsung ke gambar grafik. Himpunan penyelesaiannya 4 dan 3. Contoh 2, tentukan himpunan penyelesaian SPLDV 4X min 2Y sama dengan 20, 2X plus Y sama dengan 6. Jawab yaitu 4X min 2Y sama dengan 20. Kita tentukan titik potong dengan sumbu X dengan syarat Y sama dengan 0. 4X plus 2 kali 0 sama dengan 20. 4X sama dengan 20, X sama dengan 5. Titik potong dengan sumbu Y, syarat X sama dengan 0, 4 kali 0 min 2Y sama dengan 20, min 2Y sama dengan 20, Y sama dengan min 10, titik potongnya kita temukan 0 dan min 10. Dalam bentuk tabel 2X plus Y sama dengan 6, titik potongnya yaitu 3 dan 0, dan titik potong dengan sumbu Y yaitu 0 dan 6. Selanjutnya dalam bentuk tabel, gambar titik potong dengan sumbu Y, syarat X sama dengan 0, 4 kali 0 min 2Y sama dengan 20, min 2Y sama dengan 20, Y sama dengan min 10, titik potongnya kita temukan 0 dan min 10. Dalam bentuk tabel 2X plus Y sama dengan 6, titik potongnya yaitu 3 dan 0, dan titik potong dengan sumbu Y yaitu 0 dan 6. Selanjutnya dalam bentuk tabel, gambar grafik himpunan 4 min 2, contoh 3 diketahui grafik SPLDV memotong sumbu koordinat di titik min 8 dan 0 dan 0,6 dan titik-titik min 2,0 dan 0, min 3. Tentukan himpunan penyelesaian SPLDV. Jawab grafik melalui titik min 8,0 dan 0,6. Kemudian grafik yang melalui titik min 2,0 dan 0, min 3. Ini merupakan contoh penyelesaian 3 di mana menggunakan gambar grafik dan hasilnya yaitu berupa grafik dengan gambar sebagai berikut. Nah, di mana titik Y yaitu 6 dan